Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fajar Nugroho, Eskel MSI selaku penguji pada seminar RA saya pada kali ini. Yang terhormat mentor saya Ibu Dr. Mutia Mutmainah, MKep SPMat, dan juga coach saya Bapak Joko Susilo, SHUT MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Praktik Kerjasama pada Jurusan Keperawatan Universitas Jambi. Adapun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Indah Permatasari, Eskep Nurse MKep. Pada saat ini saya bertugas di Jurusan Keperawatan Universitas Jambi. Adapun visi dari jurusan keperawatan adalah menjadi institusi pendidikan keperawatan yang inovatif dan kompetitif secara nasional, unggul dalam bidang kesehatan komunitas, serta berwawasan entrepreneurship. Untuk mendukung visi dari jurusan keperawatan itu, maka terbentuklah misi, di mana diantaranya adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta menghasilkan sumber daya berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun tata nilai yang digunakan oleh jurusan keperawatan ini mengikuti tata nilai dari organisasi Universitas Jambi, yang mana dikenal dengan tata nilai Reframing and Transformation Unja Smart, yang dikenal dengan akronim TIRE, Transformation, Innovation, Reframing, dan Excellence. Adapun tugas dan fungsi pokok saya sebagai seorang dosen tentunya adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu berupa pendidikan dan pengajaran, kemudian melakukan penelitian dan pengembangan, serta mempublikasikan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, saya juga merencanakan melaksanakan proses pembelajaran serta mengevaluasi hasil pembelajaran, dan juga meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik secara berkelanjutan. Rancangan aktualisasi saya ini dimulai dengan mengidentifikasi isu yang muncul di unit kerja. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat beberapa isu yang muncul, di antaranya adalah yang pertama, belum optimalnya praktik kerjasama pada jurusan keperawatan. Jurusan keperawatan merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, yang mana memiliki mata kuliah yang mengharuskan mahasiswa tersebut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan praktik klinik secara langsung kepada pasiennya. Adapun lahan praktik yang digunakan antara lain dari rumah sakit umum daerah, rumah sakit jiwa daerah, puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Namun pada kali ini kerjasama yang tersedia adalah kerjasama antara fakultas dengan beberapa lahan praktik, bukan kerjasama antara jurusan dengan lahan praktik tersebut. Nah, maka dampaknya beberapa kompetensi ataupun keterampilan klinik mahasiswa itu tidak dapat secara optimal. Kemudian juga berkaitan dengan kecukupan borang akreditasi jurusan. Ini berkenaan dengan borang kriteria 2 tentang tata nilai, tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Adapun isu ini berkaitan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik serta juga sebagai profil smart ASN, yaitu memiliki networking atau jaringan yang luas. Kemudian selanjutnya ada isu yang kedua, yaitu adalah minimnya publikasi ilmiah pada jurnal internasional atau Scopus, di mana salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi seorang dosen adalah melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Nah, pada saat ini mayoritas dosen yang ada di jurusan keperawatan itu sudah melakukan publikasi pada beberapa jurnal nasional terakreditasi, kemudian pada proceeding seminar internasional, bahkan pada jurnal ada juga pada jurnal nasional yang tidak terakreditasi.
Nah, karena masih minimnya dosen yang melakukan publikasi pada jurnal internasional, maka ini akan mempengaruhi kinerja penelitian dosen tersebut belum terpenuhi dengan baik. Kemudian juga akan mempengaruhi kualitas luaran dalam publikasi karya ilmiah, terutama pada borang akreditasi kriteria 9, yaitu luaran dan capaian tridharma kurang optimal. Kemudian isu yang ketiga, belum optimalnya daya dukung pelaksanaan OSCE keperawatan. Nah, jadi pada saat ini OSCE itu merupakan salah satu exit exam pada mahasiswa profesi nurse. Untuk mendukung itu, maka kita sebagai seorang dosen harus mengikuti pelatihan penguji OSCE yang telah bersertifikasi. Pada saat ini, mayoritas dosen belum mengikuti pelatihan tersebut. Nah, maka apabila hal ini terus terjadi, maka dampaknya akan menghambat pelaksanaan exit exam mahasiswa profesi nurse. Nah, dari ketiga isu yang telah dirumuskan, kemudian saya melakukan perumusan dan penetapan isu menggunakan analisis ataupun metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Nah, diperoleh nilai tertinggi pada isu yang pertama, yaitu belum optimalnya praktik kerjasama pada jurusan keperawatan. Selanjutnya setelah kita melakukan penetapan dan perumusan isu, maka selanjutnya adalah melakukan analisis isu dengan menggunakan Fishbone. Pada analisis Fishbone ini saya menggunakan 3M+1E, yaitu metode, material, man, dan juga environment. Berdasarkan hasil analisis Fishbone, maka gagasan utama yang dipilih adalah melakukan optimalisasi praktik kerjasama pada jurusan keperawatan tahun 2022. Adapun gagasan kreatif yang muncul diantaranya adalah kita perlu untuk mengidentifikasi potensi lahan praktik yang sesuai dengan capaian kompetensi mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah menyusun berkas perjanjian kerjasama. Kemudian selanjutnya adalah menyusun kerangka acuan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan preceptorship. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan untuk memecahkan isu ataupun masalah yang terpilih, ya terdapat 5 kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi lahan praktik yang profesional, di mana itu terdiri dari 2 tahapan, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan identifikasi lahan praktik yang potensial bersama dengan mentor. Dari kegiatan ini kita menerapkan nilai-nilai berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menyusun draft perjanjian kerjasama, di mana dalam kegiatan ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, mencari sumber referensi, kemudian menyusun draft perjanjian kerjasama, melakukan diskusi dengan mentor terkait dengan isi draft, kemudian melaporkan hasil penyusunan draft kerjasama kepada mentor. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan penjajakan perjanjian kerjasama dengan lahan praktik terpilih. Adapun kegiatan ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu seperti kegiatan sebelumnya, diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian kita lakukan penjajakan perjanjian kerjasama dengan lahan praktik terpilih. Selanjutnya kita mendengar dan melakukan revisi dan finalisasi dari draft perjanjian kerjasama sesuai dengan masukan dari lahan praktik terpilih. Kemudian setelah melakukan revisi dan finalisasi, kita melaporkan hasil penjajakan tersebut kepada mentor. Kemudian kegiatan yang keempat adalah melakukan persetujuan kerjasama oleh kedua belah pihak. Itu terdiri dari 3 tahapan kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan persetujuan kerjasama dengan lahan praktik terpilih, dan melaporkan hasil persetujuan kerjasama kepada mentor. Tentu dari kegiatan ini kita juga menerapkan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Yang kegiatan yang kelima adalah menyusun kerangka acuan kerja pelatihan preceptorship. Ini terdiri dari 7 kegiatan, di mana adalah kita melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada mentor, kemudian diakhiri dengan kita melakukan penyusunan kerangka acuan kerja, kemudian melakukan revisi, kemudian melakukan diskusi kepada mentor, kemudian melaporkan hasilnya hingga kita menyerahkan kerangka acuan kerja tersebut ke bagian akademik ataupun tata usaha untuk diproses lebih lanjut.
Adapun dampak pemecahan isu bagi saya sendiri sebagai seorang peserta itu merupakan bentuk komitmen saya dan juga tugas pokok saya dan sebagai dosen dalam melakukan perbaikan yang tiada henti untuk memenuhi kebutuhan organisasi, dalam hal ini adalah jurusan keperawatan, dan juga kebutuhan masyarakat ataupun mahasiswa yang saya sebagai peserta didik saya. Kemudian selanjutnya dampak itu yang kedua bagi saya sebagai seorang peserta adalah sarana bagi peserta untuk meningkatkan kompetensi diri serta menjawab tantangan yang selalu berubah. Adapun dampak bagi unit kerja yang pertama adalah membantu tercapainya visi misi tentu saja, kemudian nanti program kerja jurusan keperawatan dapat terlaksana dengan baik serta dapat memberikan suasana akademik dengan ekosistem yang baru dan juga produktif serta inovatif sesuai dengan tata nilai organisasi. Sedangkan dampaknya bagi masyarakat adalah untuk mendapatkan pembelajaran, nilai tambah ilmu pengetahuan serta peningkatan keterampilan klinis ataupun peningkatan keterampilan tindakan keperawatan. Adapun rencana atau matriks pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya nanti akan terjadwal dari tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 22 November. Adapun kendala ataupun saya telah menyusun identifikasi kendala dan juga rencana antisipasinya atau tindakan antisipasinya untuk menghadapi potensi kendala tersebut. Potensi yang muncul di sini ada dua, yaitu peserta kesulitan mengatur jadwal temu dengan stakeholder ataupun mitra kerjasama yang terlibat. Ini nanti akan diantisipasi dengan saya memanfaatkan media komunikasi yang paling efektif. Kemudian potensi yang kedua adalah kesulitan mengatur waktu bimbingan ataupun coaching karena keterbatasan waktu. Ini mungkin rencana antisipasinya bisa dilakukan dengan mengatur jadwal bimbingan secara berkala, kemudian juga menggunakan media komunikasi yang efektif, serta mengkonfirmasi kembali pelaksanaan tahapan kegiatan sebelum dilaksanakan. Baik, sekian yang bisa saya paparkan terkait dengan rancangan aktualisasi saya. Saya mohon masukan dan arahannya demi kelangsungan dan kelancaran dari rencana aktualisasi saya tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.